Halo guys, jumpa lagi di acara Thomas Days Out The Railway Museum. Kali ini kita jalan-jalan ke museum kereta api yang terletak di kota Tyrmel yang bisa kalian akses menggunakan train dan bus selama kurang lebih 3 jam dari kota Sydney. Nah, kita lihat yuk ada apa aja sih di The Railway Museum ini. Tentunya hari ini adalah hari spesial guys. Dalam rangka musim semi, ada acara Thomas Days Out yang selalu diadakan setiap tahunnya oleh museum ini. Coba kalian lihat, Thomasnya cakep banget ya guys. Dan Thomas ini mengingatkan aku ketika anakku masih kecil. Dia suka banget sama Thomas. Bagaimana dengan anak-anak kalian? Pasti juga suka sama Thomas kan? Karena memang si Thomas ini menggemaskan ya, apalagi bersama dengan teman-temannya. Nah, nanti di museum kita akan lihat ada satu temannya Thomas, si Toby juga ada. Nah, ini adalah pintu masuk dari The Railway Museum ya, dan ini tiketnya. Kita udah beli online sebelumnya. Apa aja sih yang bisa kalian nikmati? Nah, kalian bisa naik kereta mini seperti ini nih guys. Sebenarnya kereta mini ini bisa dinaikkan oleh orang dewasa ya. Seperti yang kalian lihat itu, di situ ada pria dewasa yang cukup besar ya. Cuma saya nggak naik lah guys, ngalah sama yang kecil. Ya, terus ini juga ada si Merlin ya kan, si Thomas yang punya teman yang berwarna merah keretanya ya. Coba kalian bayangin kalau waktu kecil kita bisa memiliki pengalaman seperti ini, tentunya menyenangkan ya. Nah, ini adalah Thomas juga ya untuk booth foto nanti. Nah, terus di sebelah sana kalian bisa lihat ada playground juga ya. Ya, kalian bisa naik manjat-manjat gitu untuk anak kecil tentunya, jangan yang orang dewasa ya. Dan di sini juga ada berbagai macam stall ya, tapi jumlahnya nggak banyak sih, cuma ada donat, mini donat ya, terus juga ada kayak semacam Slurpee gitu, dan ada kopi ya tentu saja ya. Nah, ini udah di dalam museumnya guys, jadi museum ini ada inside sama outdoor ya. Nah, ini tentu saja karena dalam rangka Thomas Day Out ya. Ada merchandise yang dijual, balon-balunan, terus juga ada kayak rompi Thomas gitu untuk kostum ya. Ada ember-emberan Thomas, pokoknya semuanya menggemaskan deh. Bahkan ada bubble untuk Thomas juga ya, stiker ya kan. Terus kalau dekorasi pesta juga ada. Nah, berapa sih harga dari balon-balon yang menggemaskan dan lucu ini? Itu sekitar tadi 15 sampai $22 ya guys. Nah, ini juga ada merchandise lainnya ya, topi-topi Thomas seperti ini. Terus ada puzzle Thomas ya kan. Terus ada tempat minum Thomas. Pokoknya semua lucu-lucu sih ya kan. Kalau yang punya anak kecil pasti suka banget kesini, dan pasti anaknya minta dibeliin segala merchandise ini gitu kan. Terus juga ada jual mainan ya kan, tentunya rel kereta seperti ini. Dan di sebelah sana tuh ada yang besar tuh. Tuh ya, keren banget tuh, kayak bertingkat-tingkat gitu kan Thomasnya. Nanti ada contohnya juga sih di sebelah sana. Nah, ini kan tadi ya topi-topi. Terus buat anak kecil sih ini, untuk balita ya sampai 5-6 tahun lah. Nah, terus ini juga ada baju-baju ya. Tuh, ya kan? Baju-bajunya lucu-lucu ya. Dan ada goodie bag. Nah, ini dia tadi mainan yang saya bilang yang bertingkat itu yang juga dijual. Pasti kalau anak kecil kepengen banget ya punya seperti ini. Saya aja yang sudah dewasa ngelihatnya lucu banget ya kan. Tuh, dia bisa langsung. Dan ini tanpa baterai guys, karena dia menggunakan efek gravitasi ya, turun ke bawah. Nah, ini udah museumnya nih guys. Itu ada bell ya kan. Jadi kalau kalian menyukai sejarah, pasti kalian suka nih ke museum. Nah, ini ada kayak bajunya, terus juga ada piala-pialanya. Terus ada kotak apa sih, kayak P3K ya, first aid box ya. Terus juga ada kayak job and description gitu.
apa sih tugas dari seorang masinis gitu kan. Terus ada juga pilihan pembayaran gaji, mau ditransfer di bank atau mau pakai cek ya. Kalau sekarang sih udah gak ada pilihan kan, pasti selalu ke bank ya. Nah, seperti itu guys. Terus ini juga zaman dulu juga ada audit loh guys tuh, ya kan. Ini biasanya dia kumpulin tiket tuh, ada collected ticketsnya, terus mungkin diaudit dengan hasil dari penjualan tiket ya kan, dan itu tiket-tiketnya disusun. Nah ini tuh ternyata juga zaman dulu wanita sudah mulai bekerja. Biasanya itu mereka bekerja untuk para suami mereka yang sudah meninggal dunia ya, dalam tugas ya, seperti ini nih. Terus ini apa nih guys? Oh, ini HKL 360 itu adalah kereta untuk menyortir surat. Jadi zaman dulu itu Australian Post itu melakukan pengiriman parcel, surat itu ke berbagai daerah kan, dan mereka menggunakan kereta sebagai moda transportasi mereka. Nah, jadi mereka bilang sorting mail on the move. Jadi mereka sortir surat-suratnya selagi mereka jalan. Biasanya kereta-kereta ini jalannya itu malam hari atau sore hari, dan terus keesokan paginya akan tiba di tempat tujuan. Nah, selama dalam perjalanan ini petugas dari tukang posnya ya itu menyortir guys. Nah, gimana sih cara mereka menyortirnya? Nih kita lihat ya di dalamnya. Dari kereta sortir surat ya. Ini sedikit introduction ya. Oke. Dan tuh kalian lihat kan, itu parcelnya, terus mereka ada kayak kotak-kotaknya tergantung wilayahnya gitu. Kalau kayak di kita seperti mana yang ke Bogor, mana yang ke Jogja ya kan. Nah, besok paginya jadi langsung bisa diantar. Nah, jadi kerjanya efisien guys. Dan ini untuk surat-surat juga ada ya, untuk di pos-pos. Nah, ini apa guys? Ternyata zaman dulu itu juga kereta digunakan untuk membawa peti jenazah guys. Jadi it is like your first and the last train rides. Oke guys, kenyataan bahwa setiap orang pasti meninggal itu adalah sesuatu fakta yang nggak bisa kita pungkiri. Tapi selama kita hidup, kita harus hidup dengan sesungguhnya dan menikmati. Nah, ini lagi satu hal yang cukup interaktif, dashboard ya. Kalau kalian lihat, ini selalu digunakan oleh museum-museum di Australia untuk memberikan pengetahuan kepada pengunjungnya dengan cara yang interaktif dan menyenangkan dan tidak menggurui, seperti itu. Jadi siapa sih yang ngumpulin tren tiket yang paling banyak? Oh, ternyata si Frank Helker. Nah, terus ada lagi misalnya, apakah Australia akan memiliki kereta cepat seperti Shinkansen di Jepang atau seperti kereta cepat di Eropa? Nah, itu mereka semua ada penjelasannya, dan apa yang akan terjadi impactnya, dan berapa biayanya, seperti itu guys. Jadi ini suatu cara yang menyenangkan untuk belajar ya. Dan ini kalian bisa tahu nggak ini kereta apa? Well, ini kereta yang digunakan oleh Queen Elizabeth II ketika dia mengunjungi Royal Tour ke Australia pada tahun 1954. Kalau kalian lihat di vlog saya yang Blue Mountain juga, Queen Elizabeth mengunjungi Blue Mountain ya dengan Jamie Fellisonnya ya. Nah, ini kita lihat ya dalamnya seperti apa sih. Palace on Wheels ya, itu sepertinya tempat makan ya kan. Terus tempat persiapannya. Terus ini sepertinya tempat tidur untuk staf kerajaan ya yang melayani Queen Elizabeth dan Pangeran Philip, dan ini mungkin kemungkinan besar adalah tempat tidurnya. Dan ini Toby Train yang tadi seperti saya bilang ya, dia ada di sisi sebelah kiri dari museum ya, di sebelah luar ya. Kalian bisa lihat, biasanya si Toby ini jalan juga guys, tapi kali ini dia nggak jalan. Terus tentunya di setiap museum ada tokonya guys, toko merchandise lagi ya.
yang memang menjadi bagian dari museum ini. Biasanya mereka menjual buku-buku, terus biasa magnet ya. Terus juga ini ada tea towel ya, saya suka sekali ini tea towelnya, lucu banget. Terus ini ada kayak topi ya kan, botol minum. Dan ini kalian bisa tebak nggak? Ini tuh kayak pajangan ya, tapi ini bukan cuma seperti pajangan aja, tapi bisa juga serutan, sharpener. Nah terus ini baju-baju, terus ada magnet juga ya dari masinis ya, seperti itu. Nah sekarang ini di bagian luar dari museum ya guys. Nah ada Great Train Hall, dimana ini kayak garasi gedenya, tempat parkir para kereta-kereta ini ya kan. Berbagai macam guys, ada animal carriage ya, kereta yang membawa hewan. Nah ini tuh diperkirakan membawa babi ya mungkin, atau pork ya. Terus juga ini untuk membawa kuda ya, karena seperti budaya di negara-negara Commonwealth, kuda ini penting kan ya guys, untuk perlombaan ya. Terus ini adalah carriage yang membawa cattle ya, seperti sapi ya, transportasi untuk hewan. Nah ini untuk Black Diamond carriage guys. Kalian tahu nggak Black Diamond itu apa? Iya, Black Diamond itu coal atau batu bara. Karena kan di sini nih ada lagi grocery carriage guys, jadi untuk bawa-bawa biskuit. Nah ini kurang lebih penampakannya daripada tempat parkir para lokomotif ini. Dan ini juga untuk membawa bahan bakar ya. Nah ini terkenal Steel Factory Train. Jadi ini tuh kereta api ya, tapi untuk mengangkut steel ya atau besi, tapi ada juga alat moltennya, alat untuk mencairkannya. Dan ini adalah untuk tiket machine. Nah kita mau lihat nih ya guys, explore history ya. Kita lihat dalamnya seperti apa sih. Nah ini salah satu keunggulan dari museum railway thermal ini, karena kita bisa lihat dalamnya, kita bisa merasakan. Itu kalau di bagian ini, bagian tempat duduknya. Nah ini juga sempat ada electric train ya, atau kereta listrik, tapi nggak lama digunakan. Ada juga sleeping train ya kan, untuk overnight train, untuk kereta yang malam. Ini ada juga fine dining train yang memang khusus untuk acara makan. Nah ini heritage train, train yang digunakan oleh para perdana menteri ya. Jadi bentuknya sedikit lebih bagus dan terawat. Tempat tidurnya juga seperti yang kalian lihat, meja makannya. Memang tentunya nggak sebagus dengan kereta yang digunakan oleh Queen Elizabeth ya, yang seperti di awal vlog ini, tapi cukup bagus. Nah ini ada cerita tentang Gauts. Kalian tahu nggak sih kalau dulu tuh kalau kita mau dari Sydney ke Melbourne, kita tuh harus ganti kereta guys. Kenapa sih kita mesti ganti kereta? Mau tengah pagi, mau tengah malam ya kan. Nah ini karena ada Gautsnya. Beda Gauts maka beda rel dan beda keretanya. Nah kita isi bensin dulu ya guys, makan dulu karena perjalanannya jauh sebelum pulang. Oke, ini suatu perjalanan yang menyenangkan di New South Wales Rail Museum, dan ini pemandangannya juga cantik ya. Selama perjalanan pulang, thank you for watching and see you in the next video. Bye.